Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Farresi. Di kesempatan video kali ini, saya akan menjelaskan fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia. Bahasa adalah cara manusia untuk berkomunikasi yang berguna untuk memperoleh pemahaman dan pengetahuan. Bahasa membawa kita untuk memahami apa yang ada di sekitar dan untuk memiliki keterampilan tertentu. Sesuai dengan keadaan geografis yang dialami oleh bangsa Indonesia, masyarakat yang tinggal di wilayah Indonesia ini pun senantiasa berhubungan atau berkomunikasi dengan masyarakat yang tinggal di wilayah atau pulau lain. Akibatnya, bahasa yang digunakan pun sangat dimungkinkan keragamannya. Indonesia adalah negara yang mempunyai banyak bahasa. Setiap tempat di Indonesia memiliki bahasa sendiri sebagai media interaksi. Oleh karena itu, Indonesia telah membentuk suatu bahasa yang berfungsi sebagai komunikasi atau penghubung masyarakat daerah di Indonesia. Dengan demikian, bahasa Indonesia merupakan alat pemersatu dan bahasa resmi bagi berbagai suku bangsa dan di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya yaitu kedudukan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia mempunyai kedudukan yang sangat penting seperti tercantum pada Ikrar Ketiga Sumpah Pemuda yang berbunyi, "Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan Indonesia." Ini berarti bahwa bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa nasional. Kedudukannya berada di atas bahasa-bahasa daerah. Selain itu, dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 tercantum pasal khusus Bab 15 Pasal 36 mengenai kedudukan bahasa Indonesia yang menyatakan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Dengan kata lain, ada dua macam kedudukan bahasa Indonesia. Yang pertama, bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa nasional sesuai dengan Sumpah Pemuda 1928. Yang kedua, bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, fungsi bahasa Indonesia. 1. Sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia sering juga disebut dengan bahasa nasional atau bahasa persatuan yang artinya bahasa Indonesia. Merupakan bahasa primer dan baku yang harus digunakan pada saat acara formal. Bukti penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara adalah di dalam Naskah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 1945. Mulai saat ini dipakailah bahasa Indonesia dalam segala upacara, peristiwa, dan kegiatan kenegaraan, baik dalam bentuk lisan maupun tulis. Yang kedua yaitu lambang identitas nasional. Bahasa Indonesia fungsinya sebagai identitas nasional yang mempengaruhi pada penghargaan terhadap bahasa Indonesia. Selain bendera dan lambang negara, fungsi bahasa Indonesia sebagai lambang identitas nasional adalah bahasa Indonesia mempunyai nilai-nilai sosial dan budaya luhur bangsa. Dengan adanya nilai tersebut, mencerminkan bangsa Indonesia yang menggambarkan ciri khas dan karakter bangsa Indonesia. Yang ketiga, alat perhubungan antar daerah dan antar budaya. Bahasa Indonesia sebagai alat perhubungan maksudnya, bahasa Indonesia memungkinkan keserasian di antara suku-suku, budaya dan bahasa di Nusantara tanpa harus menghilangkan identitas kesukuan dan kesetiaan kepada nilai-nilai sosial, budaya, serta latar belakang bahasa daerah yang bersangkutan. Yang keempat, sebagai alat pemersatu bangsa. Bahasa Indonesia memiliki peran yang sangat penting di masyarakat umum. Berkat adanya bahasa Indonesia, masyarakat dapat berhubungan dengan satu dengan yang lain, sedemikian rupa sehingga kesalahpahaman sebagai akibatnya perbedaan latar belakang sosial dan budaya dan bahasa tidak perlu dikhawatirkan lagi. Masyarakat dapat bepergian ke seluruh pelosok tanah air dengan hanya memanfaatkan bahasa Indonesia sebagai sesatunya alat komunikasi. Yang kelima, sebagai lambang kebanggaan negara. Di dalam fungsinya sebagai lambang kebanggaan negara, bahasa Indonesia mencerminkan nilai-nilai sosial budaya yang mendasari rasa kebangsaan. Atas dasar kebangsaan ini, bahasa Indonesia harus dijaga, pelihara dan dikembangkan serta rasa kebanggaan pemakainya senantiasa dibina. Yang keenam, sebagai bahasa negara. Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara artinya bahasa Indonesia adalah bahasa yang resmi. Oleh karena itu, bahasa Indonesia harus digunakan sesuai dengan kaidah, tertib, dan cermat, dan serta masuk akal.
Jika menggunakan bahasa Indonesia harus lengkap dan baku, tingkat kebakuannya diukur dengan aturan kebahasaan dan logika pemakaian. Yang ketujuh, sebagai pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, bahasa Indonesia sebagai wahana untuk menyampaikan informasi secara cepat dan tepat sehingga kita dapat menguasai ilmu tersebut. Bahasa Indonesia telah mampu menjadi sarana pengembangan ilmu dan teknologi yang ditandai dengan pengindonesiaan setelah bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia itu sendiri. Yang kedelapan, bahasa Indonesia sebagai pengantar dalam pendidikan. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa pengantar di lembaga-lembaga pendidikan, mulai dari lembaga pendidikan terendah, contohnya taman kanak-kanak, sampai dengan lembaga pendidikan tertinggi, contohnya yaitu perguruan tinggi atau universitas atau politeknik. Di seluruh Indonesia, kecuali di pelosok-pelosok daerah tertentu, mayoritas masih menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa ibu. Menurut Minto Rahayu, telah dibuktikan bahwa sejak bahasa Indonesia diproklamasikan sebagai negara sejak 17 Agustus 1945, bahasa Indonesia telah digunakan sebagai pengantar dalam dunia pendidikan menggantikan bahasa Belanda. Yang kesembilan, sebagai alat perhubungan pada tingkat nasional. Bahasa Indonesia adalah alat perhubungan pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional dan kepentingan pelaksanaan pemerintah. Jadi kesimpulan saya yaitu dapat disimpulkan bahwa bahasa Indonesia sangat penting bagi bangsa ini. Bahasa Indonesia memiliki fungsi dalam segala hal, baik sosial budaya, pendidikan, dan ilmu. Peran bahasa Indonesia sebagai pengantar dan penghubung di masyarakat sangat penting sehingga masyarakat kita mampu mengembangkan pemikiran dan ide-ide dengan baik. Mungkin itu saja dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.